drop point masing-masing tim, 10 tim yang ada di play-ins ini, dan rupanya Crossroad di sana itu kosong. Kalau dari scrim terakhir itu All Star Esport yang ada di area tersebut, tetapi kali ini All Star Esport tidak ada di sana, dan bahkan map atas sepenuhnya diambil sama Iko Esport. Iya, ya ini harus jadi satu hal yang bisa dimanfaatkan dengan cukup maksimal secara resource dari tim Eko Esports. Ada area Crossroad, Modhouse dan juga Fields bisa mereka amankan. Justru dari 9 tim lainnya ini lebih dominan ke area map sebelah bawah dan juga samping sebelah kanan. Tapi kali ini ada Attack All Around yang sudah mendapatkan 2 poin eliminasi dalam kurun waktu 1 menit saja, bahkan 3. Karena tadi perjalanan dari tim Vego untuk menyeberang melewati pertahanan dari tim Attack All Around itu bisa dipatahkan, dan sebuah kerugian untuk Kelvin yang masih tersisa dari tim Vego karena dia tidak bisa tenang. Ini baru dropping dari setiap tim. Kemanapun dia pergi, dia harus waspada kalau di setiap drop zone-nya, di setiap kotanya ini bakal berpenghuni, karena sentral pun sudah ada tim Todak nih. Ya ini terjadi penumpukan banget, dan juga Todak itu kan ada di Brazil ya, rumah 7, tetapi dia ini ada di area sentral. Ini artinya dia udah bisa menggeser si tuan rumah dari sentral itu sendiri, yaitu Vigo, dan bahkan si Vigonya menyisakan 1 orang. Tadi kita sempat lihat juga ada salah satu player yang barusan masuk dari tim Todak. Kemungkinan besar Todak punya daya gempur baru dan taktik yang kurang lebih baru lah ya untuk diterapkan, karena kali ini juga terbukti si Pedro udah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Ini juga si Pedro ada sendirian di area Fire Brigade. Kalau dari tadi tuh gue perhatiin kan, semua tim itu kayaknya punya 1 orang yang diutus terpisah untuk membaca apakah di area terdekat mereka itu ada orang apa enggak. Kalau semisal ada orang, bisa aja nih 3 orang yang lain, contoh nih ya kayak dari tim Todak itu kan 3 orang lain ada di area sentral. Ketika si Pedro ini informasi ada 1 squad di depannya, ini 3 orang yang di belakang itu buru-buru langsung maju dan nge-backup si Pedro agar si Pedronya itu nggak keculik. Ya, itu strategi yang seperti biasanya banyak sekali dilakukan. Ini juga resikonya pun cukup besar, apalagi kita ngelihat tim Eko Esports di sana mereka berpisah cukup jauh. Koja sendirian menghuni area Modhouse, padahal untuk Modhouse sendiri itu tidak akan habis kalau misalkan hanya 1 orang saja. Ini harus dimanfaatkan juga. Mungkin Dudes bisa langsung menyusul ke area Modhouse terlebih dahulu untuk mendapatkan lootingan kembali. Ada granat yang bisa diambil di area Modhouse karena sendirian aja Koja itu nggak bakal habis, dan mereka juga bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kuharap perjalanan mereka bakal lebih mulus lagi, dan drop poinnya atau checkpointnya bakal seperti di game pertama tadi dipermudah. Langsung ada di tengah zona sampai ke zona ketiga tadi ya. Ya bahkan tepat banget, killnya juga lo gede kan. Iya, di game pertama tadi, dan konsistensi memang merupakan salah satu hal yang sulit untuk dimiliki oleh setiap tim, apalagi untuk dipertahankan juga. Kita harap dari tim Eko Esports memiliki mentalitas daya juang cukup tinggi ya, yang masih bisa dipertahankan sampai ke game ke-6 nanti. Dan sejauh ini Attack All Around masih memimpin dengan 3 poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan di awal-awal game, menjadi modal yang cukup bagus untuk tim Attack All Around tentunya, tapi harus bisa dipatahkan oleh tim Indonesia tentunya. Ini Attack All Around ya, Keroro. Gue kayak keinget salah satu serial kartun Pororo ketika gue itu. waktu masih kecil. Oh itu Pororo ya. Ini Kororo beda ya. lagi itu. Agak sedikit mendekati. Dan dari Attack All Around mereka masih sama ya, rumah 13, dan juga kemungkinan tadi itu si Vigo tuh jauh banget, dia ada di bibir pantai di dekat area sentral, dan juga sebenarnya dia bisa pengen kalau sedikit maksimalin lootingan yang ada di sentral ya, walaupun itu hanyalah sisa-sisa lootingan dari tim Todak. Dan di sini juga LGDS juga masih konsisten berada di area Lumber Mill, walaupun tadi juga itu ada 1 player mereka yang udah terculik sama tim Todak. Tetapi kali ini kemungkinan mereka udah ada 4 orang lagi, udah berhasil di revive kembali. Ini artinya manpower mereka udah cukup kuat, dan juga mereka bakalan berjumpa sebentar lagi dengan anak-anak Todak yang ada di area rotasi mereka. Iya, ini akankah tim dari LGDS kembali tumbang? Karena di harapan mereka sudah ada anak-anak dari tim Todak. Tentunya bisa saja mereka dihentikan perjuangannya, ataupun bahkan tim Todak yang nggak mau ngefight juga, karena pergerakan dari tim Todak pun mereka berempat dengan menggunakan vehicle. Mereka juga nggak ke belakang lagi, bisa aja LGDS-nya sadar terus Todaknya yang
nggak sadar gitu ya kan, sama-sama masih bisa mengamankan dirinya masing-masing, sama-sama masih bisa untuk menghindari pertempuran, apalagi kalau ngomongin soal Eko Esports yang jauh dari zona dan jauh dari siapapun. Yang jadi catatan untuk tim yang masih hidup sejauh ini ya balik lagi tim Vego yang masih belum bisa untuk menghidupkan satu pun rekannya kembali, sementara waktu masih terus berjalan dan zonanya sudah akan semakin menyempit kembali. Tetapi rupanya suara sebuah vehicle harusnya sudah mulai terdengar oleh salah satu member dari tim Todak. Sudah memberikan kabar juga terhadap rekannya, 2 motor yang mati dan 1 buah headshot diberikan di sana, 1 kepala hilang langsung. Ada NG di area bawah, sementara Spark sudah berhasil ditumbangkan balas oleh tim Todak sejauh ini 3 lawan 3 yang bakal cukup seimbang, tetapi informasi harus segera didapatkan oleh tim Todak di mana 3 member tersisa dari tamu yang datang menuju ke area sentral. Ya ini artinya Todak emang udah siap sedari tadi ketika menerima tim tamu yang datang LGDS, yang tadi itu gue juga nggak bener-bener nggak nge-expect loh Bigan, dengan penggunaan AC-18 akurasi yang tepat ditembakkan dari satu player Todak mengenai kepala begitu aja. Padahal nih yang kita ketahui ini player dari LGDS dia pakai skill karakter Misha, yang mana skill karakter ini bakalan mempersulit musuh untuk memberikan hit ke arah kita. Tetapi dari player Todak kayaknya dia nggak percaya hal itu. Dengan 1 peluru dia bisa langsung memulangkan 1 orang tadi, dan juga rupanya tim dari Todak itu nggak sepenuhnya dia aman. Rupanya si Spark juga harus dibayar lunas dan tuntas untuk dieliminasi, ditukarkan juga dengan 1 player dari LGDS. Dan sekarang yang ada di posisi sangatlah bahaya yaitu ada si Calvin dari tim Vigo, yang juga ini sedari tadi udah diintai sama player-player dari House of Blood. Bener-bener haus darah. Iya ya, haus darah. Mungkin tadi sempat kelihatan terus masih bisa kabur, dan rupanya pertempuran masih tidak bisa dihindari dari tim Todak setelah berhasil menemukan seorang Spark, mendapatkan senjatanya kembali dari Jill, ditumbangkan seorang NG dari bagian atas, coba untuk dibalaskan, masih ada sebuah glual digunakan untuk bertahan di area belakang sana. Berkembang di tim Todak, Avix-nya masuk, Chrono dinyalakan, coba menembak dengan M87-nya, masih bisa membuka glual kembali, glual terakhir masih bisa mendapatkan 1 orang. Avix bakal bergerak ke arah bawah, tapi Spark di sana masih jauh di arah atas, sudah tertakedown, bahkan Avix jadi pulangkan menuju ke arah lobby. Spark bakal nge-charge boosternya, berhasil menumbangkan 1 orang, bakal coba di-airing terlebih dahulu, 1 lawan 1 yang tersisa, tapi dari tim LGDS masih bisa melakukan penyelamatan. Sparknya kepencet naik motor, bakal bergerak melakukan ending dulu. Ayo, nah dapat 1 poin kill lagi. Akankah ini menjadi mimpi buruk lagi-lagi untuk LGDS? Tapi Sparknya sudah tertembak, tidak memiliki glual lagi, 2 lawan 1, dan rupanya ini justru malah akhir dari tim Todak dan LGDS dari 1 tim saja mendapatkan 5 poin eliminasi. Grounding yang benar-benar merugikan kedua belah pihak tim sebenarnya, karena di posisi seperti ini yang adalah tebing, kita juga benar-benar kesulitan untuk melakukan tembakan dan melakukan setup. Terlihat juga sudah ada salah satu player dari tim Todak yang mengaktifkan skill karakter Chrono-nya. Dia bergerak juga benar-benar kesulitan, sepertinya pengen kemana, dan juga itu malah menjadi seperti keuntungan dari tim LGDS, karena dia mungkin sadar ya 1 orang di atas sana player dari Todak itu hanya terfokus ke arah temannya yang udah ke pick off. Jadi dia mutusin ngeliat ke arah temannya yang masih tersembunyi di balik glual, masih ada kesempatan untuk di revive. Ketika di revive ini menambah manpower dari anak-anak LGDS, sehingga dia bisa dengan mudah melumpuhkan 1 player dari tim Todak. Dan ya juga peperangan tadi udah kelar, rupanya sentral masih ada Eko Esports dan juga Ignis yang bakal berjumpa, Bigan. Aduh, tapi ya ampun, Dutnya rupanya di sana terculik, terkena headshot 1 buah kepalanya, sementara flash freeze coba diberikan menuju ke arah pertahanan dari tim Eko Esports, mendapatkan ujian. Ayo coba di spam terlebih dahulu emot bendera merah putih di kolom komentar supaya memberikan energi positif dan energi yang begitu membara untuk tim Eko Esports dan juga kita semua, agar tim Eko Esports masih bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi di Purgatory ini. Kembali bakal mendapatkan 1 buah
sebuah cobaan dengan satu buah tembakan ke arah seorang Koja. Sementara granat pun dilemparkan menuju ke arah tim Eko Esports. Belum bisa berbuat begitu banyak dari tim Eko Esports selain bertahan di area patahan di samping sungai sebelah sana. Masih bisa diselamatkan kembali, dan begitupun dari tim Ignis Esports tidak melakukan pergerakan begitu agresif, tapi Koja mendapatkan tembakan dari area yang lain. All Star Esports berhasil menumpahkan ombak juga. Tim Fuego pada akhirnya berhasil ditumpahkan, dipulangkan ke arah lobby. Ini dia rupanya ada tembakan dari tim All Star Esports yang berhasil menculik 2 orang dari tim Eko Esports. Ayo mundur dulu, 2-3 Purgatory, kenok 2, yuk revive lagi. Kita bakal berjuang lagi, coba di reset lagi tim Eko Esports. Ayo, bismillah, kita bisa semuanya. Pasti bisa kalau dilewati dengan doa. Dan kalau gue lihat ini posisi dari Iko itu kayak benar-benar open field gak sih? Dari belakang itu sebenarnya masih kerender dari area Brasilia. Rumah 13 dan juga bahkan rumah bibir pantai dari tim Vivo K sebenarnya bisa memberikan distraksi juga. Dan tadi 2 orang yang udah terculik dari tim Eko Esports ini tentunya udah sedikit mengurangi manpower mereka, dan nggak nutup kemungkinan bisa aja ini Eko Esports memutarbalikan keadaan ke arah Ignis Esports yang ada di depan sana. Tetapi dari Eko ini sedari tadi dia lebih bersabar dan menunggu musuhnya untuk bergerak maju ke area mereka, karena mereka juga punya satu compound yang menurut aku agak sedikit sulit untuk terkena hit. Walaupun tadi Sidut udah copot kepalanya, karena penggunaan AWM dari Ignis itu benar-benar on point mengenai arah dari Sidut tersebut. Dan juga malahan yang kita predik dari Ignis ini mereka masih bertahan dari tadi loh, dia berada di area sentral dan juga lebih memanfaatkan kampan-kampan dan grounding yang mereka punya. Mereka mengurangi minor mistake yang mereka bakalan ambil. Dia tahu ada musuh di depannya, tetapi mereka ini tuh sama sekali nggak ada niatan untuk bergerak melakukan rushing ke arah Eko Esports. Nah itu dia terlalu terburu juga nggak bakal jadi satu hal yang baik. Dot, hati-hati Dot. Dari arah sentral ini bakal ada tembakan, dari arah Brasilia juga ada tembakan, kena sandwich lagi-lagi, bahkan dari samping kiri kanan pun mereka bakal terkena tembakan. Masih tetap bertahan di sini hanya akan membuang resource untuk mereka cukup banyak sekali. Mending yuk. Ini sebetulnya udah waktu yang cukup terlambat kalau misalkan mau masuk menuju ke area dari sentral itu sendiri ya, karena memang secara dari tim Eko Esports mereka hanya tersisa sendirian saja. Sementara tadi ketika mereka masih berempat, mereka tidak punya waktu banyak juga untuk bisa masuk menuju ke area dari sentral itu sendiri. Tadi sempat memang satu persatu membernya di take down oleh tim dari Ignis Esports, itu yang ngebuat perjalanan dari tim Eko Esports sendiri terdelay. Mereka nggak bisa masuk begitu cepat menuju ke area dari sentral, sampai akhirnya keculik satu persatu, ter-take down, berhasil dieliminasi, dan pada akhirnya mereka terkunci saja di area tersebut. Ya, cuma mungkin hanya doa dari survivors yang ada di rumah, vibes positif dari survivors yang ada di rumah yang bisa tetap menguatkan tim Indonesia supaya tetap bisa kuat di game ini dan di game-game selanjutnya. Jangan lupa tetap dukung tim Indonesia, jangan lupa tetap dukung Eko Esports tentunya, jangan kasih kendor. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang dihadapi, apapun yang dialami, kita tetap kawal Eko Esports, tetap memberikan permainan yang terbaik, dan jangan sekali-sekali kita mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi di kolom komentar. Iya, gue setuju banget ya. Ayo dukung. Oh my god. Tidak apa-apa. Kita masih tetap semangat. Kita masih akan tetap kawal tim Indonesia. Kita masih akan tetap kawal Eko Esports. Gak apa-apa Dots, jangan bersedih hati. Kita Survivors di Indonesia masih akan tetap mendukung. Kita Survivors di Indonesia tetap memberikan dukungan terbaik. Yuk chat di kolom komentar full NT semuanya, dan juga kasih emote love dan juga bendera Indonesia, supaya nanti ketika Bang Krisjo lagi nonton live streamingnya, dia bakal tetap lebih semangat lagi untuk memberikan strategi di game selanjutnya. Tapi kali ini ada All Stars Esports juga harus tumbang di posisi ke-7. Sementara Attack All Around sedang berupaya untuk mendominasi di area masuk ke arah late game. Masih ada juga LGDS, harus masih kita ingat juga tentunya pergerakan dari LGDS masih belum terlihat dari sentral. Sementara satu tim juga sedang terkunci di balik sebuah batu dekat
dari tim Eko Esports tadi tereliminasi. House of Blood tumbang jika di posisi ke-6 Azuri. Oke, House of Blood juga harus pulang akhirnya, dan kali ini kesulitan benar-benar bakal terjadi di tangan anak-anak Tech All Around daripada Thailand, dan bahkan GLX juga harus tumbang dari sisi lain. Walaupun namanya eliminasi mereka udah kumpulkan, tetapi dari tim Vivo Gate dari Brazil mereka masih ada dengan 2 orang, dan bahkan Daklo melomparkan 1 pelontar yang dia punya lagi. Dari depan sana Glual masih ada 7, mencoba untuk memberikan treatment ke arah temannya agar sedikit mengurangi penggunaan daripada medkit tersebut, karena musuh di depan sana tentunya masih sangat kuat. Zona juga berada di area mereka, tetapi ini menjadi 1-4 yang riskan Bigan, karena dia bisa terkena ledakan dari granat, dan juga bahkan dari attack alornya harus struggle masuk lagi ke zona. Ya, nah kan LGDS dapat 11 kill nih, baru juga mau masuk ke late game, sisa 5 tim aja. Ignis Esports ini masih ada kah atau enggak? Sementara VK juga di sana harus terpulangkan menuju ke area lobby. Attack all around juga bakal tertahan oleh tim LGDS bersama dengan V Gaming yang bakal natakin bebas ke area pertahanan dari tim Attack all around yang begitu bebas, begitu terbuka di area Sungai Ciliwung. Bergerak 1 orang dari tim LGDS menuju sebelah kanan, sementara Attack all around sudah tereliminasi. 1 orang memberikan distraksi dari tim lawannya. Berhasilkah melawan ke arah 1 orang dari tim LGDS? Yuan dan juga Bruce yang bukan Bruce Lee berhasil tumbangkan, coba dibalaskan oleh seorang NG, masih bisa dipasang kembali. Bahkan dualnya hancurkan sekali yang dia gunakan. Yuan tidak bisa diselamatkan, tapi NG kali ini juga tertembak. Tidak ada glue yang dimiliki, rupanya malah petaka untuk V Gaming. Mereka masih bisa bertahan hingga detik ini. Dari atas pun masih ada tembakan yang begitu mematikan dari Ignis Esports. Justru dari tim LGDS pun kesulitan ketika mereka unggul secara jumlah player, malah terculik 1 persatu membernya. Tapi ini masih bakal cukup seimbang, karena 1 member dari tim LGDS masih bisa agak sedikit bernafas lega, yang mana tersisa dari V Game masih ada 2 orang, Ignis Esports-nya masih tersisa 2 orang, jadi masih ada potensi dari kedua tim ini bakal bertempur di late game. Sementara dari LGDS sudah tergigit zona di posisi ketiga tumbang, dan V Gaming will take the buya karena Carlos sudah tergigit zona. Dan congratulations, tepuk tangan kebahagiaan dari